Untuk teman-teman dengan skizofren, saya harap kalian juga ikut kembali pulih, bangkit, bisa berproduktif, bisa mempunyai masa depan. Skizofrenia itu bukan akhir dari segalanya kok gitu. Jadi mohon untuk hentikan stigma yang negatif, terus bersemangat dan tetap memberi dukungan. Halo, saya Patrick Matthew Godley. Dalam 12 menit ke depan, saya akan bercerita bagaimana cara berdamai dengan skizofrenia. Nama lengkap saya Patrick Matthew Godley dan usia saya 22 tahun. Kegiatan sehari-hari saya di komunitas peduli skizofrenia Indonesia sebagai penyintas, dan saya juga magang di Radio Pelita Kasih FM. Awal mula saya waktu itu mendengar bisikan-bisikan seperti ada yang manggil-manggil saya, dan juga saya melihat saya seperti bayangan gitu, atau nggak kunang-kunang, dan juga kepala saya sempat benar sakit gitu kan. Dan tahu waktu itu mama saya waktu itu dia mencari di Google, kira ketemu namanya Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Yang saya rasakan saat itu, saya sedih, saya merasa tersendiri sepertinya. Saya waktu itu belum ketemu teman KPSI, saya terasa makin terasing gitu kan. Jujur, respon orang-orang terdekat pada saat itu dari sisi mama sama sekali tidak tahu dan juga sedih waktu itu mama, dan juga keluarga saya mengira saya ketempelan waktu itu, kayak ya istilahnya kayak kesurupan gitulah. Saya mengetahui skizofrenia itu sesudah kambuh kedua. Pada saat itu saya sesudah magang di suatu hotel, dan saya waktu itu sudah mau aktif dengan KPSI gitu ya, bertanya-tanya sama Mas Bagus, ikut kegiatannya gitu. Akhirnya mama ya memberitahu bahwa saya skizofrenia. Ya saya mencari tahu waktu itu ya memang lewat KPSI, lewat Google. Ya pada saat itu akhirnya mama berinisiatif untuk menghubungi, katanya wah ini nggak bisa nih, harus dibawa ke psikiater gitu. Saya pokoknya harus minum obat rutin gitu, misalkan pagi, siang, sore, habis itu 3 kali itu. Tiap hari harus diminum obatnya gitu, seumur hidup. Dalam membantu saya dapat meredam halusinasi seperti mungkin bisikan-bisikan, mungkin bayangan-bayangan, dan juga meredam emosi-emosi yang tidak terkendali atau marah-marah yang tidak terkendali, bahkan bisa berproduktif kembali gitu dengan baik, mengelola perasaan sendiri-sendiri, dan juga untuk menjaga relasi dengan orang lain. Ya, saya sebagai penyintas dinyatakan karena pada saat itu saya mulai aktif di KPSI, saya dapat menyelesaikan dan seperti sekarang ini, ya sudah sebagai penyintas. Tips itu berdamai dengan skizofrenia, cukup berdamai dengan diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri, bahkan ya nurutlah apa kata psikiater. Kalau memang harus minum obat sama dokter dosis gini-gini ini untuk tahapan ini ya kalian turutin. Kalian juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tetap semangat lah ya. Tetangga dari dulu sampai sekarang itu sudah lebih mengerti lah mungkin tentang ini. Artinya mengerti saya, ya saya menjaga kestabilan ini, dan juga mereka tetap berrelasi dengan saya dengan baik, maksudnya mensupport saya juga gitu. Dan perasaan saya juga hubungan dengan mama saya juga bisa lebih baik lagi gitu. Saya mulai bangkit dan merasa semangat karena saya mau mempunyai masa depan yang baik, dan juga saya ingin kembali berproduktif, dan juga saya ingin tetap pulih seperti yang lainnya juga. Ya, orang-orang biasa kan saya lihat pulih, bisa bekerja gini, bisa berkarya. Saya juga ingin seperti itu. Saya udah
keinginan seperti itu dulu, akhirnya kemauan, dan juga akhirnya saya terinspirasi mungkin dari tokoh-tokoh kesehatan mental lainnya seperti mungkin Abraham Lincoln. Jadi itu membuat saya lebih semangat dan juga bangkit. Sudah pulih gini, saya manfaatkan juga untuk menonton kayak video motivasi gitu, atau bahkan baca-bacanya motivasi gitu. Ternyata hidup ini begitu berharga gitu menurut saya. Ya, orang paling berjasa tentunya mama lah ya. Yang kedua mungkin semua keluarga. Kenapa? Yang pertama mama orang terdekat saya, karena mama selalu mensupport saya. Dia dari kecil dia nggak pernah menyesal punya anak saya, meskipun mama seorang single parent gitu kan. Dia juga sosok yang kuat dan optimistis gitu. Ya, tujuan saya ya ingin menjadi berkat orang lain, karena saya tahu orang-orang di luar sana juga butuh bimbingan, juga butuh ulur tangan kita sebenarnya. Dan juga ya nggak ada salahnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup kita nggak hampa gitu maksudnya. Harapan saya bagi teman-teman skizofrenia, saya harap kalian juga ikut kembali pulih, bangkit, bisa berproduktif, bisa mempunyai masa depan. Karena masa depan itu bisa dan ada di tangan kalian. Bahkan skizofrenia itu bukan akhir dari segalanya kok gitu. Semua pasti ada jalannya. Tuhan sudah menunjukkan jalan yang terbaik, kalian harus ikuti itu. Karena sebenarnya hidup ini indah kok. Ini pengalaman saya sakit skizofrenia ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena saya tahu di luar sana banyak ketimbangan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita harus bangkit, harus menjalani itu dengan baik, dan juga kalian berhak kok untuk nanti mempunyai masa depan. Pertama-tama saya aktif di KPSI karena ya satu itu KPSI itu sebagai wadah untuk mendukung orang-orang dengan skizofrenia untuk diedukasi, untuk mereka bisa bahkan pulih kembali, bisa berproduktif kembali. Yang kedua, saya berkegiatan di sana. Saya waktu itu diberikan pekerjaan untuk mengerjakan lilin, dan itu saya bisa membuatnya gitu bersama dengan partner saya. Sekarang diberikan tugas oleh Mas Bagus juga untuk menghandle pesanan Tokopedia, merchandise KPSI seperti buku-buku karangan Mas Bagus, yaitu supaya kamu mau kenal denganku, lebih dekat dengan skizofrenia, dan merchandise lainnya, ya itu bisa dibeli di galeri KPSI di Tokopedia. Ya, saya menghandle itu. Yang saya rasakan aktif di KPSI, saya merasa lebih dihargai, saya lebih bisa disupport oleh mereka, dan juga saya mengenal bahwa dunia pekerjaan tuh di perusahaan-perusahaan lain pasti kan harus independen gitu kan. Saya mendapat gambaran dari situ. Ya, dilatih oleh Mas Bagus untuk menjadi mandiri begitu. Kelebihan saya senang untuk bertemu dengan orang lain, dan juga saya senang komunikasi dengan teman-teman di KPSI juga gitu, seperti memberikan semangat ke mereka. Saya menemukan kelebihan saya untuk lebih baik lagi. Sejak tahun 2014 saya sudah bergabung di KPSI. Manfaat saya bergabung di KPSI, saya bisa kembali berproduktif, saya bisa kembali pulih, dan juga untuk KPSI juga mendukung edukasi tentang kesehatan mental, penyuluhan, manfaat KPSI untuk seluruh Indonesia, yakni untuk lebih terbuka kepada psikolog dan psikiater untuk mengetahui lebih dalam, misalkan mengalami spesies seperti skizofrenia ini, gejala-gejalanya seperti halusinasi atau waham, bisa dirujuk ke psikiater atau psikolog. Dan juga untuk mengadvokasi juga, misalkan ada terjadi ketimpangan hukum, itu juga harus berkompromi antara masyarakat dengan berbagai pihak, itu bahkan pemerintah, untuk juga meningkatkan kesejahteraan kesehatan mental ini atau inklusi ini gitu. Saya bergabung di Radio Pelita Kasih sejak tahun 2020, itu kalau nggak salah Agustus
Saya membawakan acara obsesi, yakni obrolan sehat dan berisi. Waktu itu saya pertama-tama magang di situ bersama namanya Kak Ose Kiki tentang kesehatan mental, misalkan mengundang psikiater, psikolog, relawan dari komunitas lain yang berkaitan dengan kesehatan mental, misalkan tentang bipolar atau anxiety, seperti itu. Saya berharap agar dapat dihapus stigma ini terhadap orang dengan gangguan jiwa seperti mungkin gila atau sebagainya, karena kesehatan mental ini penting untuk kita semua. Jadi mohon untuk hentikan stigma yang negatif. Untuk masyarakat yang mungkin terindikasi kesehatan mental dapat mencari pertolongan, mungkin dibawa ke rumah sakit jiwa agar yang bersangkutan dapat terbantu. Untuk pemerintah, saya harap dapat lebih memperhatikan tentang kesehatan mental ini, contohnya seperti pembangunan panti bina laras atau mungkin iklan-iklan atau penyuluhan tentang kesehatan jiwa. Untuk para caregiver, saya berterima kasih atas dedikasi kalian. Saya salut dengan itu, dan juga harapan saya jangan sampai putus asa untuk membimbing penyintas ODGJ ini. Selalu semangat